Cuntake ini dikarenakan salah timpal, yaitu salah berhubungan seksual, tidak dengan manusia, tetapi dengan hewan. Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Para penggemar Aji Dewa Suratnaya. Aduh, memang kalau udah ngeladenin para umat, kalau udah Aji Dewa dong, Aji Dewa dong, Aji Dewa dong gitu kan. Dia nggak tahu ya. Waduh, sampai krunya kewalahan Ji. Gitu. Gimana Ji, suasana baru nih Ji? Iya, bagus banget ya, bagus sekali. Ya, ke depan juga akan lebih bagus lagi kita. Ya, Setunggara pasti ini itu. berkat Aji Dewa juga berkat Ya. Umat Sedharma juga telah mensupport tontonannya. Iya. Nah Haji, kemarin denger-dengar keluar kota lagi. Iya, ke Jawa Timur, bolak-balik Jawa Timur saya. Acara apa Ji? Ya, Umat. Ya umat lah pasti. Banyak cerita lah. Banyak sekali ceritanya. Cerita yang lagi, ada yang unik nggak Ji? Iya, mereka banyak yang balik ya. Balik artinya balik. Ya balik ke Hindu, kemudian juga balik kepada kejawaannya. Jadi saya hanya sebetulnya mensupport aja supaya mereka kalau kembali juga tidak harus bingung seperti itu saja. Nah, Haji, kita perlu berapa aji-aji nih supaya bisa di beberapa daerah terpecah. Jangan hanya di Jawa Timur, mungkin aji ada yang seperti Aji ini ada di Lampung, yang seperti Aji ini ada di Jawa, yang seperti Aji ada di Sulawesi, Kalimantan gitu kan. Sebetulnya karena orang-orang yang turun ke lapangan langsung terus dengan totalitas ini jarang loh Ji. Iya, tapi sebetulnya banyak kok yang akan seperti saya banyak. Di Jawa, di Lampung, ya, kemudian juga di luar Jawa juga banyak sebetulnya. Saya bisa nggak Ji? Bah, pasti, semua orang bisa kok. Kalau mau aja bisa. Nah Ji, ini pemirsa Hindu Channel itu ada yang meminta untuk kita mengangkat tentang salah timpal. Apa nih salah timpal ini Ji, coba? Iya. Maksudnya aduh ini jadi akhirnya Hindu Channel riset gitu kan, nyari salah timpal apa, ternyata salah berhubungan gitu dengan dengan yang lainnya gitu kan. Nah, ini menurut Aji apa nih Ji? Salah timpal ya, ini kan sebetulnya bahasa Bali ya. Oh, bahasa Bali. Bahasa Bali. Ini salah timpal itu kan timpal yang dimaksud kalau diartikan timpal itu kan teman sebetulnya. Kalau dikatakan bahwa salah mengambil teman gitu, salah berteman begitu di sini tidak itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah terkait dengan cuntake. Keadaan tidak suci dari seseorang ya, atau cuntake ini dikarenakan salah timpal, yaitu salah berhubungan seksual, tidak dengan manusia, tetapi dengan hewan. Hubungan seksual dengan hewan. Dengan hewan. Tapi jangan dilanjut dulu Ji. Kita Oke. giveaway dulu. Kita putar dulu Ji. Yang penting poinnya kita sudah dapat bahwa ini hubungan dengan hewan, berhubungan dengan hewan. Biar penasaran juga pemirsa Hindu Channel. Ayo coba kita giveaway untuk mendapatkan baju Hindu Channel. Nanti akan dikirim langsung ke depan rumahnya. Siap? Yuk putar. Iya. Jangan-jangan sampai ini anak buah Haji nanti yang dapat nih. Mudah-mudahan. Iya. Siapa nih? Mr. Jan Surdika, Suardika, Mr. Jen, Mr. Jin. Deva Jirakan Iya, berhenti dia. Oke. MR Jan. Siapa nih? Bacanya gimana nih, Ji? Jin, bacaan Jin, Mr. Jin. Waduh, ngeri Mr. banget. Jin, siapa tuh? Jin apa orang? Nah, untuk Mr. Jin, jangan lupa untuk DM ke Instagram Hindu Channel. Langsung kirimkan alamatnya, nomor WhatsApp-nya, kita akan kirimkan ke lokasi. Kalau misalnya ada di ladang, langsung kita ke ladang. Kalau di tempat karet-karetan, kita langsung kirim ke tempat karet, dan dimanapun kita kirim sampai tempat. Gitu ya Ji? Iya. Yang penting jangan Aji Dewa yang ngirim. Oh gitu ya. Nah Ji, lanjut. Iya. Lanjutkan. Salah timpal ini sebetulnya boleh dikatakan jarang ya, jarang terjadi. Dan saya pun tidak pernah terpikir. Hanya memang saya paham, saya hanya tahu sekali ya, pernah ada cerita tentang itu ya.
di kampung dulu, tetapi sudah entah berapa puluh tahun lalu ya. Salah timpal itu ketika seseorang berhubungan seksual dengan seekor sapi, anak sapi ya, zaman itu. Sapi. Iya. Nah ini termasuk cuntake yang amat sangat berat. Artinya apa? Dampaknya memang sangat berat, baik untuk manusia yang bersangkutan maupun untuk lingkungan, ya termasuk desa. Bahkan itu juga akan membuat perubahan yang sangat buruk, baik secara fisik maupun secara metafisik terhadap orang-orang dan juga lingkungannya. Nah ini. Dan untuk mengembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadinya kasus ini pun tidak mudah. Nah ini dia. Karena apa? Begitu itu terjadi, ya boleh dikatakan ya, kan memang sudah diciptakan. Kalau hewan ya dengan hewan lah, manusia dengan manusia lah. Nah sekarang kalau silang manusia dengan hewan, nanti yang manusianya jadi hewan, apakah yang hewan jadi manusia, kan nggak jelas ini. Nah, jadi apakah semua hewan atau memang hanya sapi saja? Saya pernah menonton tayang di televisi ya, itu ada yang dengan ayam. Bayangkan dengan ayam coba, gimana caranya? Apa dalam pikirannya gitu loh? Ada apa? Ya memang sih kalau kita lihat mungkin kalau menurut saya ya, ini kan tidak lepas daripada figur Sang Punarbawa sebetulnya. Figur Sang Punarbawa. Ya, yang Punarbawa. Jadi orang tersebut Punarbawanya dulu seperti apa? Gitu loh. Mungkin saja kalau dari teori evolusi rohnya Hindu ya, teori Punarbawanya sebagai salah satu serada, itu memang tidak sedikit juga hewan-hewan yang memang punarbawa menjadi tubuh manusia. Banyak, apalagi zaman kali ini. Zaman kali ini luar biasa. Semakin banyak hewan-hewan yang mendapat peluang untuk memakai badan manusia. Oh, bisa juga, Ci? Bisa, sangat bisa. Ya. Dan ini sebetulnya Hindu sendiri sudah punya jalannya, sudah ada bagaimana mengantisipasi kasus-kasus seperti ini. Makanya kita selain diberikan yang namanya Pancasrada, kita juga diberikan yang namanya Pancayatnya. Nah, dari 5 serada ini yang harusnya lebih mendapat perhatian oleh umat Hindu dalam kehidupan ini, ya, itu adalah serada Punarbawa dan Karmapala ini. Dua ini harusnya mendapat perhatian lebih, karena ya terjadi hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi itu. Punarbawa seekor hewan menjadi manusia. Dia harus dimanusiakan secara metafisik, secara niskala. Artinya apa? Dia harus dibumikan karena dia akan hidup di lingkungan masyarakat manusia. Ini. Nah, kemudian kita diberikan yang namanya manusianya. Bagaimana memanusiakan Punarbawa yang berasal dari hewan, membumikan, sehingga dia mampu nanti hidup sebagai layaknya manusia. Wajar dia hidup seperti seorang manusia. Nah, Aji, kalau kita lihat secara topik kita langsung ini kan, ini akan membuat dampak gitu kan. Oh, jelas. Seperti yang Aji tadi sampaikan, ini nggak hanya berdampak pada si individu ini, iya, tapi ke lingkungan juga. Menurut Haji ini dampak negatif dari apa namanya, salah timpal ini apa? Dampak besarnya gitu kan? Begini, yang jelas, yang paling bisa dirasakan sesungguhnya terjadi perubahan pola pikir dari masyarakat yang ada di situ. Pola pikir yang tadinya mereka berpikir lurus, sekarang menjadi aneh-aneh. Bukan tidak mungkin mereka berpikir seperti hewan. Akan terjadi seperti itu. Lalu bagaimana dampaknya? Kenapa bisa seperti itu? Jadi begini, begitu perbuatan itu dilakukan, maka sebetulnya akan terbuka dimensi lain. Dan mereka akan menurut semua ke dimensi kita. Jadi akan dikuasai oleh dimensi alam bawah yang memang sangat hewani sifatnya. Dan ini akan berpengaruh kepada pikiran manusia. Mereka akan masuk ke tiap-tiap rumah tangga misalnya. Kemudian muncullah pemikiran-pemikiran yang rendah,
dalam arti tidak seperti manusia normal. Ya tapi kan orangnya kan udah sembahyang, membanten, mungkin upacara-upacara besar juga. Apakah itu bisa, bukannya itu bisa mengurangi atau menghilangkan gitu, Ji? Boleh dipersepsikan seperti itu, tapi ingat, pertanyaannya adalah kenapa manusia mudah sekali terkena cuntake, menjadi tidak suci? Kenapa? Coba lihat, di dalam perut manusia itu ada apa? Kotoran. Oh iya. Dan cairan-cairan yang keluar dari tubuh manusia itu kan kotor. Semua itu menjadi pemicu dan peluang sebetulnya bagaimana manusia kalau dia tidak hati-hati mengelola trikayanya yang harus selalu diparisude, maka dengan mudah dia akan terkena cuntake. Akan mudah dia terpapar dia oleh cuntake ini. Dan akan mudah dia menghilangkan sifat-sifat manusiawinya. Ya, jadi binatang, raksasa. Ya, semua sifat-sifat yang buruk sebetulnya. Asura dan lain sebagainya. Lalu muncul Sadripunya muncul. Saptatimidanya muncul. Ya, jadi jangan dianggap remeh yang namanya salah timpal ini. Jangan, ini cuntake yang tidak mudah dihilangkan. Dan persebarannya begitu cepat. Apalagi sekarang misalnya orang-orangnya, anggota masyarakatnya, manusianya juga dalam kondisi yang labil misalnya. Ya, sekarang, loh, tadi Mika mengatakan, lu kan udah sembahyang, udah ke pura, udah melakukan ini, melakukan itu. Tapi sekarang lihat, ketika mereka melakukan itu, apa sudah benar caranya, sudah tepat sasarannya? Bukan hanya karena ego, bukan hanya karena tekanan lingkungan. Wah, kalau saya nggak sembahyang nanti bagaimana? Wah, kalau saya nggak begitu nanti bagaimana? Jadi ada orang-orang yang melaksanakan kegiatan keagamaannya ya secara Hindu itu karena takut kepada lingkungan dan takut kepada Tuhan yang sebetulnya nggak boleh terjadi. Makanya tergantung. Tentu dari sekian banyak misalnya di mana terjadi kasus salah timpal. Oh, nggak hanya di satu daerah saja, tetap banyak daerah-daerah lain ya. Ya namanya kan daerahnya juga manusia. Hewan juga ada. Dan manusia-manusia yang juga berasal dari punar baunya hewan juga tidak sedikit. Dimanapun bisa ada. Ya, itu kan tergantung. Nah, Ji Dewa, kalau salah timpal ini apakah walaupun kejadiannya itu sudah 15 tahun lalu gitu ya. 15 tahun lalu, 3 tahun lalu, 1 tahun lalu, apakah ini tetap masih berdampak juga ataukah ya udah langsung saat itu juga kamu kena karmanya? Habis itu hilang. Habis itu hilang. Enggak dampaknya. Enggak berdampak lagi gitu. Enggak bisa. Tidak seperti itu. Tolak ukurnya kayak gitu. Bukan. Sebuah perbuatan negatif yang begitu berat karmanya seperti salah timpal ini ya. Itu semakin lama dia tidak dilakukan sesuatu untuk meminimalisir, maka dia akan semakin menggumpal dan akibatnya justru akan semakin parah. Semakin lama semakin parah, bukan semakin hilang. Dan semakin lama akan semakin sulit menghilangkan dampak buruknya itu. Tidak mudah. Kumpulkanlah orang-orang hebat, sekian orang, belum tentu bisa menyelesaikan masalah itu. Walaupun sudah dilakukan upacara? Walaupun, tergantung sekarang upacaranya seperti apa. Kan kita lihat, kita harus tahu sekarang, sejauh mana atau sebesar apa dampak buruknya secara rohani. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Apakah bisa sekaligus? Jangan-jangan kita butuh tahapan-tahapan, tidak bisa sekaligus. Sesuatu yang negatif yang sudah terjadi sekian puluh tahun, belum tentu bisa dihilangkan dalam sehari 2 hari. Belum tentu. Nah, kalau sudah seperti salah timpal ini, yang terkena dampak satu misalnya, seluruh desa. Oh, satu desa itu? Oh iya, yang orang Hindunya aja atau semua? Semua kena. Oh. Semua kena. Satu. Yang kedua, dampak terhadap rumah tangga. Setiap rumah tangga. Pencemaran yang terjadi. Baik pencemaran secara fisik, yang kita kadang-kadang kita nggak tahu dan kita nggak paham. Juga pencemaran secara rohani. Rumah. Lahan, kebun, rumah, penghuni rumah, semua kena dampak.
Semua kena dampak. Nah, Ji, ini kan dampaknya kayaknya fatal banget gitu kan. Sebenarnya upacaranya ini apa, Ji, yang bisa membackup ini semua, yang bisa mengantisipasi mungkin di daerah lain juga ada yang menonton ini gitu kan, Ji. Janganlah cuma menyampaikan ini itu apa namanya teorinya saja tanpa memberikan solusi. Nah, sebenarnya upacara yang bisa membuat ini semua damai, tentram, nggak semua berdampak. Karena kan di lingkungan kita nggak cuma Hindu saja, banyak umat-umat lain kan. Jadi yang melakukan, maafnya ngomong, misalkan niki umat kita Hindu, akhirnya berdampaknya ke umat-umat lain gitu kan. Ya pasti. Nah, upacaranya apa nih, Ji? Jadi begini, untuk semua jenis pencemaran berat ataupun ringan, paling tidak ada 2 model penyelesaiannya. Yang pertama, ada penebusan. Penebusan itu artinya apa? Semacam pengakuan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan dan ada caranya untuk melakukan penebusan itu. Ya, yang kedua, ada peleburan. Peleburan. Loh ya, kalau dampaknya ada, sampahnya ada, ya, ada sesuatu yang menggumpal di sana, kita nggak tahu apakah gumpalan itu sekedar benda misalnya, walaupun dia tidak berwujud misalnya, atau sudah menjadi makhluk, ya, bisa saja. Nah, ini harus dilakukan. Oleh karena itu harus ada 2 pola penyelesaiannya. Yang pertama ya penebusan. Ya, seluruh desa harus meminta maaf kepada alam, ya kepada Tuhan lah, ya. Khusus juga ya tentu kalau toh ketahuan siapa yang melakukan itu dulu, kita kan tidak perlu menghakimi, tidak perlu, tapi dia harus mengakui dan juga melakukan penebusan secara pribadi, secara keluarga, dan penebusan nanti secara desa, masyarakat. Kalau misalnya melakukan nggak nonton, terus yang nonton adalah yang tahu gitu kan, terus sama, yang tahu juga kena, dia juga melakukan kesalahan. Oh, berarti mah harus meminta maaf juga? Iya, semua ikut, karena ini sebaran dari akibat pencemaran ini semua kena, dan dianggap semua bersalah. Itu alam. Ya. Jadi ada 2 hal yang harus dilakukan, penebusan dan peleburan. Nah, biakaon, prasista, itu kan yang paling sederhana. Di dalam peleburan maupun penebusannya akan ada pejati gitu dan sebagainya. Gitu. Jadi begini, di dalam 2 proses penyelesaian ini itu pastilah adalah sarana penyucian, kemudian permintaan maaf. Dan ini permintaan maafnya bukan sekedar yang disebut dengan guru piduke, bukan. Ini sudah menjadi bendu piduke. Bendu itu kutukan. Iya. Melakukan resigana juga. Iya. Makanya nanti penebusan maupun peleburannya itu tidak hanya sekedar guru piduke, tapi juga bendu piduke. Lebih berat dia. Makanya bendu piduke ini karena sudah berdampak kepada seluruh desa, manusianya, lingkungannya. Jadi yang namanya salah timpal itu sudah bukan guru piduke, udah kutukan itu. Sudah bendu piduke itu. Ya. Saya kira kalau sulih-sulih kita ya paham sekali apa yang harus dilakukan dengan itu, dengan bendu piduke itu. Paham sekali. Yang jelas di sana ada penyucian pasti. Lalu ada sesaji yang mewakili permintaan maaf. Terus ada sesaji yang mampu menghapuskan kutukan. Nah, ini. Nah, terakhir nih, Ji. Sampaikan ke umat mungkin yang memang dengan adanya kondisi itu solusinya gimana? Terakhir nih, kemudian apa saja yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan? Silakan, Ji. Yang pertama ya, ini yang penting dulu, yang harus melakukan jelas pelakunya dan keluarganya. Kemudian desanya. Nah, ini yang melakukan ya. Kemudian caranya gimana? Ya, untuk menghilangkan pencemaran yang sudah menggumpal, misalnya sudah terlalu lama ya, itu kan tidak mudah. Sesuatu yang kita lakukan dan dianggap sebagai sebuah kesalahan ya dengan mudah kita lakukan, misalnya dengan guru piduke misalnya. Ya, permintaan maaf, permakluman, pengakuan bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan kita memohon maaf. Nah, tapi kalau sudah lama itu bukan guru piduke lagi, dia sudah menjadi bendu piduke, kutukan itu. Ya. Nah,
ini juga harus dilakukan oleh semuanya. Semua warga desa harus mau itu, ya. Jangan mengatakan kemudian, loh, saya kan nggak ikut terlibat. Lalu untuk apa saya ikut campur? Nggak bisa. Anda kena semua, walaupun Anda nggak terlibat, Anda bukan pelakunya, ya. Tetapi karena dampak dari perbuatan itu sudah mencemari seluruh wilayah di desa itu, maka Anda juga sebetulnya sudah kena. Walaupun mungkin kadarnya, ya, berat kenanya ini tidaklah seperti pelaku ataupun keluarga pelaku. Nah, ingat ini bahwa guru Piduke sudah berkembang menjadi bendu Piduke, jadi harus ada upacaranya. Ya kita tahu bahwa upacaranya ya ada penyucian lah, kemudian ada banten guru Pidukenya, sesaji guru Piduke, ya kemudian ada saksi, ya cuma itu saja. Tapi ini nggak usah dibesar-besarkan. Artinya apa? Kemudian jangan dimanfaatkan untuk menjadi sebuah objek sehingga biayanya menjadi besar sekali. Nggak perlu besar kok. Yang penting komitmen sekarang. Anda mengakui tidak? Pengakuan sudah melakukan kesalahan. Kemudian ingin memperbaiki. Lalu cara memperbaikinya dengan ritual. Selesai. Seperti itu, Ji? Seperti itu sebetulnya. Jadi nggak sulit. Sekarang kan sulit. Sulitnya apa? Orang kadang tidak mau mengakui dia bersalah. Kan ini jadi masalah. Ya. Nah ini. Nah, terima kasih nih, Ji. Sudah membahas tentang salah timpal. Salah timpal ya. Ini baru kali ini kita membahas ke arah-arah yang mulai ke sana gitu kan. Nah, terima kasih Haji Dewa Suratnaya sudah berkesempatan hadir di tempat kami yang baru ini. Oke. Baru bukan berarti ininya, Ji, tapi kita kreatif yang lainnya kita bentuk-bentuk ya, gitu kan. Bagus. Nah, dan pemirsa Hindu Channel bisa menghubungi Haji Dewa jika ingin ada yang konsultasi. Boleh. DM bisa di Facebook, inbox bisa gitu, atau komen di YouTube-nya langsung gitu kan. Nah, jangan lupa pula untuk selalu dibagikan dan subscribe Haji Dewa, like juga dan komen. Terima kasih, kami tutup bersama dengan Haji Dewa Suratnaya dengan topik salah timpal pada hari ini. Om Santi Om.